ada sebuah komentar sama saya juga bilang, itu mah bukan melestarikan, itu mah ternak. Lalu gimana? Apa bedanya peternak dan pelestari gitu ya kan? Karena kita lepas di alam juga kalau hanya cuman sembarangan lepas. Tentunya saya juga pernah ngelepas asal sembarangan teman-teman. Nah, itu juga akan jadi percuma juga. Belum tentu juga dia hidup. Teman-teman, jadi saya itu pintunya 2, jadi ini tuh buat tempat ngopi. Biasa kita kalau mantau burung di sini, ini biar gunanya juga biar nggak kabur gitu burungnya teman-teman. Nah ini saya mau kasih lihat, ini kan kalian pasti ngelihat banyak glodok di sini. Ini tuh ada 27 pasang, 27 glodok. Dan kenapa banyak banget? Jadi saya tuh sengaja, maksudnya ke depannya saya nggak mau ngeganggu mereka gitu. Kalau saya pasang satu itu kan ada dadar deder, burungnya bakalan stres. Jadi sebelum burung-burung itu masuk, saya udah langsung masukin aja glodok. Nanti biar aja mereka pilih sendiri. Mereka mau di pohonan ataupun di glodok, itu suka-suka mereka aja. Yang penting kita sebisa mungkin udah nyiapin dulu, jangan sampai ngeganggu mereka di kemudian harinya gitu. Nah ini teman-teman, ini ada kolam. Ini mohon maaf karena mesinnya lagi mati, jadi filternya nggak jalan. Ini kenapa ditutup? Ini tuh karena kalau ada trotolan terus burung bahan, kalau kita bikin kolam yang terlalu tinggi, apalagi dia itu di bawahnya ada ikan, dia itu ya nyebur aja gitu, langsung nyebur ke dasar. Jadi akhirnya nggak bisa naik. Kenapa ini saya tutup? Kayak gitu teman-teman alasannya. Dan kalau di sana itu lebih rendah, itu tempat dia minum. Kita lihat kemari. Nah ini tempat dia minum. Jadi saya bikin mengalir gitu ya kan. Dari sana dia tuh mengalir kemari, dan di sini ditaruhin ikan-ikan kecil. Jadi untuk murai, untuk burung anis gitu. Jadi mereka minum bisa sambil makanin ikan-ikan kecil di kolam yang rendah ini gitu. Ini teman-teman, kalau pohonan ini saya pakai sawo, terus juga pucuk merah, terus saya pakai jambu. Kalau mau yang cepet gede, misalkan kalian mau bikin apiari, terus pengen pohon yang cepet gedenya gitu ya, itu masukin aja jambu air teman-teman. Di belakang kita ini pohonnya nggak terlalu lama, dia itu udah cepet banget gede, karena hujan langsung lebat gitu. Jadi kalau kita mau masukin pohon di apiari itu lebih bagus sih kalau menurut saya ya. Kalau untuk kelihatannya lebih rimbun, itu kayak pohon jambu teman, jambu air. Tapi kalau untuk burung-burung kecil, itu kita masukin pohon pucuk merah, karena dia itu kan lebat. Jadi burung-burung kecil bisa bersembunyi di dalam pohon pucuk merah gitu. Nah ini alhamdulillah teman-teman, ini hasil dari kandang apiari saya. Ini trotolan yang kedua. Ini udah produksi kedua kali. Setiap produksi dia itu 3 telur, dan alhamdulillah menetas semua gitu. Ini 2.
Nah ini nanti kita jual lagi. Jadi trotolan ini karena kita Baduy itu konsepnya murai. Jadi untuk yang lain itu yang penting dia sehat aja dulu, tidak terlalu gimana, terus cepat produksi enggak. Yang penting sehat makan. Yang harus utama di Baduy Pikirin itu ya murai. Nanti ini tuh kita jual. Ini kita jual trotolannya. Kita bikin konsep semi alam dan tadi saya bilang sejalur. Dia udah full master di sini dan nanti hasilnya juga sama kita untuk putar lagi. Mungkin kita belikan betina lagi atau kita belikan pakan tentunya untuk burung-burung di sini. Buat kalian nih kalau mau bikin apiari harus tahu dulu konsepnya, harus ditentukan dulu konsepnya. Mungkin kalau ada banyak uang lebih sih nggak ada masalah sih itu juga. Tapi kalau cuman untuk gaya-gayaan aja sebaiknya nggak usah bikin apiari gitu. Nah karena kalau kalian hanya untuk gaya-gayaan itu ya pasti ya tekor, kalian akan dapatnya rugi aja gitu. Tapi kalau untuk masukkan pendapatan itu ya lebih baik burung-burung yang pasti. Jadi kalian lebih walaupun lama ngurusnya lebih ada hasilnya gitu. Kalau untuk gaya-gayaan yang penting burungnya banyak apa gimana tapi nggak pasti itu percuma, kalian akan lebih banyak ruginya ngempanin doang gitu tapi nggak ada hasilnya kayak gitu. Nah harapan saya sih buat merebaknya ini kan makin banyaknya orang yang bikin apiari, semoga ya burung-burung juga makin banyak berkembang karena kita nggak bisa menghentikan pemburuan di alam liar itu sulit untuk kita hentikan, paling tidak kita menyeimbangkan gitu. Makanya saya pernah dibilang sama orang kalau melestarikan itu apa ya? Maksudnya gini teman-teman. Kalau ada sebuah komentar sama saya juga bilang itu mah bukan melestarikan, itu mah ternak. Lalu gimana? Apa bedanya peternak dan pelestari gitu ya kan? Karena kita lepas di alam juga kalau hanya cuman sembarangan ngelepas. Tentunya saya juga pernah ngelepas asal sembarangan teman-teman. Nah itu juga akan jadi percuma juga, belum tentu juga dia hidup gitu ya. Nah harapan saya sendiri dengan banyaknya ya orang-orang yang bikin apiari, semoga ya benar-benar berkembang burungnya. Jadi bukan cuma ikut tren aja gitu. Jadi kita benar-benar ikut mengembangbiakan burungnya. Karena yang kita sadari ya di alam itu burungnya semakin menipis, habitatnya burung-burung ini semakin menipis. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan teman-teman? Ya walaupun teman-teman tadi tujuannya untuk nambah penghasilan, setidaknya teman-teman juga sudah berhasil mengembangbiakan burung tersebut gitu. Karena di alam itu pemburuan itu tidak bisa kita hentikan. Setidaknya kita sudah berhasil menyeimbangkan dengan mengembangbiakannya gitu. Nah, tips dari saya nih kalau kalian mau bikin apiari bagaimana? Nah, usahakan ya tadi biar dia rimbun, karena kalau kalian masukin burung-burung bahan itu dia bisa bersembunyi dan suhunya adem, karena kalau panas burung-burung tersebut akan sulit banget untuk produksi. Jadi usahakan suhunya itu stabil gitu, suhu kandangnya gitu. Dan makannya itu ya buat kalian yang mau punya murai, tentu kayak saya ya pengen produksi, saya bukannya ngajarin teman-teman, tapi saya berbagi aja nih kalau ada teman-teman juga yang bikin apiari tapi belum produksi murainya, cobalah seperti saya dikasih ikan cere teman-teman. Jadi dikasih ikan gitu. Mudah-mudahan burung-burung teman-teman di apiari bisa produksi juga kayak Baduy. Nah, kendala yang saya temuin ya tadi kita harus antisipasi dari tikus, dari burung kabur. Pertama kali ya burung kabur dan tikus. Itu kita harus benar-benar teliti. Jadi saya juga kenapa di plester semua ini
Ya karena tadi saya mendapatkan kendala gitu kan, di gangguan dari tikus. Kita karena kalau udah banyak burung kita masukin di dalam apiari, itu kita akan pasti mengundang hama teman-teman. Kayak ular, tikus, itu ganas-ganas banget. Itu bisa masuk dari jaring-jaring ini gitu. Mungkin dia bisa berkembang di dalam apiari kita gitu. Dan tikus itu punya, pokoknya tikus itu pinter banget teman-teman. Makanya dia bolongin di sini, kita udah tambal, dia bolong lagi di sana, dibolong lagi di sana gitu. Jadi sebaiknya kalau mau bikin apiari harus bener-bener dipersiapkan gitu ya. Ya jangan sampai kayak saya, jangan sampai kayak saya. Makanya saya selalu share gitu apa kendala saya, masalah saya di apiari itu buat sama-sama belajar kayak gitu. Keuntungannya dari apiari ini kalau kita fokus dengan burung yang kita tuju gitu ya kan, sesuai dari konsep kita ya kayak tadi teman-teman, itu ada hasilnya 2 trotol bisa kita jual juga. Dan kalau kita bikin media apiari itu pasti lebih hemat waktu daripada kita yang sekotak gitu teman-teman. Dan kita lebih hemat juga indukan gitu, karena untuk jantan satu aja bisa dipoligami dengan 7 betina gitu. Karena saya pernah sendiri 7-7-nya itu produksi gitu. Jadi lebih hemat waktu, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya untuk bikin apiari ini. Karena kita tinggal ngasih makan jangkriknya aja sama vitaminnya gitu. Kalau di kotak-kotak kayak gitu, itu kita ya lebih ribet gitu. Yang pasti kita harus nyiapin jantannya lebih banyak. Terus juga lebih rawan kematian kalau di kandang pembantaian, karena dia itu kalau di terbatas. Tapi kalau kayak gini dia bisa kabur kemana-mana aja gitu. Jadi kayak gitu keuntungannya dari apiari itu. Kita jantannya bisa cuma 1 ekor dan lebih banyakin betinanya. Terus kita lebih hemat waktu juga, nggak perlu nyeting ini harus kayak gini, enggak gitu. Nah itu buat teman-teman yang pengen ada hasilnya. Sebenarnya saya bicara kayak gitu tuh bukannya buat menggurui, tapi saya sharing aja, berbagi gitu ya, buat teman-teman yang kagak punya banyak waktu, terus juga modalnya sedikit ya, kayak gini bikin apiari aja. Nah makanya kalau kalian mau tadi konsepnya untuk nambah penghasilan, itu ya lebih baik burung-burung yang pasti aja. Kayak saya tadi murai itu udah 2 kali produksi. Jadi kita ngempaninnya, murai ini kan setahun baru produksi, dia 1 tahun baru produksi. Jadi kita udah ngempanin selama 1 tahun, setidaknya ya untung gitu teman-teman. Jadi ada hasilnya ketimbang kalian masukin burung yang kagak jelas gitu ya kan, nggak jelas konsepnya apa, itu akan buang-buang uang teman-teman. Kecuali tadi saya bilang kalau kalian ya ada uang lebih banyak gitu ya nggak apa-apa, itu cuman untuk kepuasan hati. Kalau saya sebenarnya juga sama, untuk kepuasan hati juga, tapi biar ada pemasukannya gitu setidaknya gitu teman-teman. Jadi lebih baik kita menabung lebih menabung sedikit lagi untuk beli burung yang lebih jelas. Contohnya seperti murai, cungko gitu. Dia memang produksinya lama, tapi sekali dia udah produksi ya itu akan balik lagi tentunya kayak gitu. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Om Ajat udah ngasih kesempatan kita membahas ya di apiari. Ya mudah-mudahan apiarinya makin berkembang nih ya. Amin, amin. Yang produksi, karena sekarang lagi stop produksi nih. Mulai lagi mabung. Gak bisa produksi. Baru ini ya. Cungko baru rilis. Sama yang Cak Ijo. Cak Jenggot yang udah ketahuan unjal-unjal ya. Yang udah ketahuan unjal-unjal itu baru kapas tembak. Kapas tembak. Cuman belum birahi betinanya. Oke, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Mudah-mudahan Om Ajat gak bosen nih. Oh enggak teman-teman, saya senang banget
Kicau Plus ini Karena Om Nanang ini udah main ke apiari saya ini tuh pertamanya juga. Jadi ada maksudnya Om Nanang ini orang pertama yang datang ke apiari saya gitu. Sebelum yang lain gitu. Saya bener-bener seneng banget didatengin gitu. Nah, mudah-mudahan informasi yang disampaikan Om Ajat bisa menginspirasi juga, bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Dan kalau mau lihat detail apiarian juga, istilahnya nanti sebelum di channel ini ya bisa lihat aja di channelnya Om Ajat di Ajat Baduy ya. Ajat Baduy. Itu vlognya Om Ajat di apiari dan kesehariannya lebih detail juga. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini dan channelnya Om Ajat juga supaya ya bisa berkembang bareng. Iya, di-subscribe teman-teman. Di-subscribe, nyalain loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan nih seputar Om Nanang ini karena beliau ini banyak banget kemana-mana aja gitu. Jadi channelnya tidak membosankan dan pokoknya banyak lah tentang burung apa aja banyak. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan dan narasumber selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Salam. Iya, satu hobi.